Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan dan kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, baik yang kami datang ataupun ada di rumah, kami tahu kami benar-benar merasakan penyertaan dan kasih setia Tuhan. Tuhan, biarlah waktu yang Tuhan berikan ini kami pakai dengan sungguh-sungguh. Kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami secara pribadi ya Tuhan. Sehingga kami makin mengenal Tuhan, mengerti dan menghidupi apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini, yang hanya akan Kau pakai untuk menjadi alat dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian juga yang ada di rumah. Shalom, selamat pagi. Iya. Mari saya mengajak kita hari ini untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Masih dalam rangkaian tema kita, yaitu terbangunnya keluarga Allah yang hidup dalam firman dan menjadi berkat bagi dunia, ya. Dan menjadi berkat bagi dunia. Nah, dalam rangkaian ini kita sudah mendengarkan beberapa firman Tuhan, ya. Yang lalu kita mendengarkan tentang nilai-nilai kita harus berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, misi kita harus jelas, ya. Ini merupakan rangkaian khotbah di bukit yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius. Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama belajar tentang standar kita harus benar. Ya, setelah nilai-nilai kita harus berubah, misi kita harus jelas, menjadi garam dan terang. Sekarang kita akan belajar tentang standar kita harus benar. Mari kita membuka Matius 5, ayat yang ke-17 sampai ke-48. Ya. Saya hanya akan membaca ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-48. Ya. Matius 5 ayat 17 sampai 48. Ya. Sudah dapat semuanya? Oke. Saya berharap nanti Alkitabnya tidak ditutup ya. Gitu ya. Oke. Saya akan bacakan untuk kita Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Itu ayat yang ke-17. Sekarang ayat yang ke-48. Ini ayat klimaksnya ya. Saya akan bacakan untuk kita semua ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukannya. Ya, teman-teman kenal dengan, nggak bisa di. Ada yang pernah tahu siapa dia? Pernah baca mungkin, tahu sekilas mungkin dan lain sebagainya. Ya, nggak pernah dengar? Ya, nggak terkenal kali ya. Bapak Ibu Saudara, pada suatu kali, Wal'ab Bukanasut namanya ya. Wal'ab Bukanasut ya. Bersama istri dan sahabat-sahabatnya pergi berlibur ke Jepang. November 2009. Wow, siapa yang tidak ingin pergi ke rekreasi ke Jepang, ke negara-negara tertentu ya. Sebagai seorang yang memiliki posisi tinggi dengan jabatan eksekutif chairman dari Thai Airways dan pengusaha yang kaya, ya, bukan hanya dia eksekutif, tetapi dia juga pengusaha yang kaya. Tentu saja ia terbang dengan perusahaan penerbangan kebanggaan negaranya dan duduk di kursi first class. Kalau di Indonesia penerbangan kebanggaan kita pakai apa? Garuda. Nah, kalau di Thailand pakai Thai Airways ya. Nah, selesai berlibur, Bukanasut pulang kembali ke negaranya juga memakai maskapai yang sama. Seperti kebanyakan orang kaya yang pergi wisata, ia dan istri pulang dengan membawa banyak barang belanjaan yang tidak tanggung-tanggung jumlahnya. 30 koper bagasi. Wih, kita bawa 3 aja rasanya udah minta ampun. 30 koper bagasi dengan berat 400 kg. Bayangkan coba, beratnya berapa? 400 kilo. Karena tiket first class,
dia dan istri hanya dapat mengcover bebas bea hingga 150 kilo. Jadi tinggal berapa yang tidak di-cover? 250 kilo. Bukan Nasut mencari akal untuk menyiasatinya. Ini 250 kilo ini gimana caranya supaya nggak usah bayar bea masuk. Nah, dengan cara mengirimkan bagasi sisanya ke bagian lost and found. Kalau masuk lost and found kan dia nggak perlu membayar tuh. Nah, nggak tanggung-tanggung. Harga 250 kg untuk harga biayanya itu 5.600 dolar Amerika. Coba dihitung ke kurs rupiah berapa? Kisaran 80 juta. Cuma bawa barang yang koper tadi itu biaya masuknya 80 juta rupiah kira-kira. Namun entah bagaimana rekan-rekan, kecerdikan dalam tanda petik ya, bukan Nasut, tercium oleh wartawan. Wartawan kayak ini ya, kayak anjing begitu ya, mengendus-endus kesalahan orang gitu ya. Gitu-gitu. Nah, teman-teman, tanpa ampun wartawan ini mempublikasikan kecurangannya di media massa Thailand. Coba teman-teman kalau mau googling ya, itu sekitar tahun 2010. Berarti udah berapa tahun? 10 tahun yang lalu. Nah, akhirnya yang terjadi adalah ia mundur dari semua posisinya di Thai Airways sebagai bentuk tanggung jawab atas kasus kelebihan bagasi. Ya, atas kasus kelebihan bagasi. Dari peristiwa ini, rekan-rekan yang terkasih, dari peristiwa ini ya, kita dapat melihat bahwa memiliki jabatan tinggi di dunia usaha tidak berarti seorang dapat bertindak seenaknya di dunia usaha. Tidak berarti seseorang dapat bertindak seenaknya. Dunia usaha bahkan perusahaan milik sendiri seharusnya memiliki aturan-aturan yang jelas dan harus dipatuhi bersama, baik oleh bawahan maupun pimpinan. Ya, slide berikutnya. Kenapa tidak bisa ya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau dunia usaha atau perusahaan dunia dalam tanda kurung dunia politik dan masyarakat saja memberlakukan ketentuan yang ketat berlaku di perusahaannya, standar yang benar, ya. Terlebih lagi kita sebagai warga kerajaan Allah. Nah, dalam hal inilah hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita itu memiliki standar yang benar lebih daripada standar yang diajarkan di dalam dunia, begitu ya. Nah, bagaimana Tuhan Yesus memandang hal ini? Secara khusus hari ini berkaitan dengan hukum Taurat, ya, hukum Taurat sebagai standar. Bagaimana kemudian Tuhan Yesus mengajarkan hukum Taurat sebagai standar itu benar di dalam kehidupan kita dan kita harus mengikutinya. Menarik kalau kita perhatikan, bagian ini dibuka dengan sebuah kalimat. Boleh diklikkan? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan Taurat dan kitab para nabi. Kata meniadakan di sini itu dari kata luo yang digunakan 17 kali. Yang berarti meruntuhkan, membinasakan, membatalkan, atau tidak dilakukan, begitu kan? Nah, ini ada salah satu penafsir yang bagi saya sangat unik sekali ketika memandang bagian ini. Ya, saya nggak tuliskan memang di situ supaya kita mendengarkan dengan sesama. David Bivin dan Roy Blizzard memberikan perspektif yang unik mengenai makna pernyataan aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Hal ini biasanya bagi orang-orang Ibrani ini merupakan suatu ungkapan khas Ibrani yang unik dalam diskusi rabbinik. Para rabi itu para guru, ya, biasanya ahli Taurat, orang-orang Farisi. Ungkapan ini biasa diungkapkan dengan pengertian seseorang telah menafsirkan secara keliru tentang Taurat. Jadi ketika ada ungkapan aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, kata meniadakan hukum Taurat itu berarti adalah aku tidak bermaksud untuk menafsirkan hukum Taurat secara keliru. Jadi memang jelas bagian ini ketika Tuhan Yesus bicarakan kepada pendengar pada waktu itu bukan dengan tujuan untuk membicarakan eksistensi daripada hukum Taurat. Maksudnya, hukum Taurat ini masih berlaku atau tidak sih? Bukan itu yang dibicarakan.
tetapi lebih kepada menafsirkan hukum Taurat secara tepat dan benar. Maka ketika Tuhan Yesus mengungkapkan, aku datang bukan untuk meniadakan, dalam pengertiannya adalah, aku datang untuk menafsirkan Alkitab dengan tepat. Atau hukum Taurat dengan tepat. Itu maksudnya. Dan kata memenuhi di bagian kedua, melainkan untuk menggenapinya, itu juga berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus akan menafsirkan hukum Taurat itu dengan tepat. Benar, begitu ya. Ditafsirkan dengan benar. Nah, biasanya pada zaman dahulu, orang Farisi, terus ahli Taurat, ketika mereka dikatakan sebagai orang bijak, ada temannya yang menafsirkan hukum Taurat dengan keliru. Yang dilakukan oleh mereka adalah, mereka akan mengatakan kepada temannya nih, orang Farisi atau ahli Taurat yang menafsirkan Alkitab dengan keliru itu dengan berkata, kamu menafsirkannya dengan salah. Dengan kata lain, kamu telah meniadakan hukum Taurat itu. Jadi ketika ada salah satu dari orang Farisi atau ahli Taurat menafsirkan dengan salah, maka di dalam diskusi itu yang terjadi kemudian adalah salah satu dari mereka yang bijak, mereka akan berkata, oh kamu menafsirkannya dengan salah. Kamu telah membatalkan hukum Taurat itu. Seperti itu maksudnya. Nah, ungkapan ini sangat tepat sekali kalau kita memperhatikan bagian-bagian berikutnya. Tuhan Yesus selalu mengungkapkan sebuah frasa, ada 6 kali diucapkan di situ. Kamu telah mendengar firman. Betul ya? Di bagian berikutnya selalu akan muncul, kamu telah mendengar firman. Terus, setelah itu Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Itu ada 6 kali diucapkan di situ. Ya, ada 6 kali diucapkan di situ. Kalau teman-teman memperhatikan di dalam Alkitab, jelas kita sering menemukan Tuhan Yesus cekcok sama orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ketika mereka menafsirkan Taurat itu tersebut. Contoh ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang. Maka ahli Taurat akan berkata, tidak baik menyembuhkan seorang pada hari Sabat. Ya, tetapi Tuhan Yesus lakukan itu. Betul nggak? Ya kan? Terus, ketika Tuhan Yesus memetik gandum pada hari Sabat, orang-orang Farisi dan ahli Taurat kebakaran jenggot. Ya, mereka mengatakan tidak baik memetik gandum pada hari Sabat. Nah, teman-teman ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka adalah orang-orang yang menafsirkan hukum Taurat itu. Kalau teman-teman baca, hukum Taurat yang mereka tafsirkan itu, kemudian mereka ajarkan secara turun-temurun. Dan parahnya adalah, itu sampai detail sekali dituliskan mereka aturan-aturan dari 10 hukum dan kitab para nabi itu. Bahkan, ini contoh yang paling parah ya. Kalau kita kena luka nih, misalnya kita kena luka. Kena luka itu ada aturannya kalau di hari Sabat. Tidak boleh dibalut sama perban. Kalau boleh itu cuma berapa helai. Ada hitungannya. Kalau enggak, itu berdosa. Dan uniknya adalah, kalau sudah dibalut di hari Sabat, tidak boleh pakai obat-obatan. Pakai minyak apa, tidak boleh. Karena itu berdosa. Dan parahnya lagi, kalau kita tahu, hukum Taurat yang sudah diterjemahkan itu, bagi mereka dilakukan dengan tujuan supaya mereka meraih hidup kekal itu. Ini penafsiran yang kebablasan. Itu yang mereka lakukan sampai sejauh itu. Nah, ini salah satu contoh yang Tuhan Yesus tegur. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ya kan? Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini salah satu contoh penafsiran yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada orang-orang pendengar pada waktu itu. Dan banyak lagi yang lain, saya nggak akan sebutkan satu-satu, misalnya kayak berzina. Bagi mereka, berzina secara lahiriah itu dosa. Dan kita setuju itu dosa. Tetapi Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa ketika kamu melihat sesamamu dengan birahi, itu pun dosa di hadapan Tuhan. Betul ya? Tetapi mereka melakukan hukum itu secara lahiriah. Dan tidak melampaui dari apa yang Tuhan mau untuk mereka lakukan. Maka tidak heran kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku datang, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Tetapi aku datang untuk menggenapinya. Selain itu, ketika ahli Taurat mengatakan tentang janganlah kamu membunuh dalam pengertian lahiriah,
orang mati. Ya memang itu dosa. Tetapi bukankah Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa ketika kita membenci saudara kita, itu pun sudah dikatakan membunuh. Nah, hal inilah yang sebenarnya Tuhan Yesus ingin katakan kepada pendengar pada waktu itu. Sebuah standar Allah yang harus dihidupi, bukan secara lahiriah, tetapi standar Allah secara batiniah yang harus mereka hidupi. Rekan-rekan yang terkasih, kalau saya boleh katakan, sebenarnya ini, dengan kata lain, Tuhan Yesus menentang cara yang menjadikan Taurat sebagai alat keselamatan yang diberlakukan secara lahiriah. Ya, yang diberlakukan secara lahiriah. Namun, tidak menghayati makna mendalam di balik hukum lahiriah tersebut. Tidak memaknai secara mendalam di balik hukum lahiriah tersebut. Bukankah di balik daripada hukum lahiriah itu ada keinginan Allah untuk kita hidup dekat dengan Dia? Tetapi itu tidak ada di dalam kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu. Mereka hanya mengikuti hukum-hukum lahiriah yang diterjemahkan sedemikian rupa sehingga memperumit. Kalau saya boleh katakan, itu Talmud yang ditulis kemudian itu dalam bahasa Inggrisnya 800 halaman. Coba bayangkan. Nggak boleh ini, itu, dan lain sebagainya. Pusing nggak kita melakukan itu? Maka dari itu Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan itu. Dalam pengertian meniadakan makna, menafsirkan dengan benar. Ya, aku datang untuk menafsirkan dengan benar, bukan menafsirkan dengan salah. Nah, supaya kita lebih jelas memaknai hal ini, teman-teman tahu, boleh klik bagian ini, kisah tentang hamba 1 talenta di dalam Matius 25. Ini akan menolong kita untuk memahami dengan baik ya pemahaman ini ya. Seringkali kisah ini disimpulkan dengan ayo kita kembangkan talenta yang ada pada kita. Tetapi jarang dibahas mengapa hamba 1 talenta ini tidak mau mengembangkan talentanya. Mengapa? Nah, ini perumpamaan diberikan Tuhan Yesus dalam konteks kerajaan Allah. Hal kerajaan Allah itu sama seperti seorang hamba yang diberi talenta. Ya. Ini kita akan, ketika kita mempelajari bagian ini, maka kita akan memahami dengan baik maksud daripada mengartikan dengan benar hukum Taurat itu seperti apa begitu. Nah, teman-teman yang terkasih, diklik. Kerangka berpikirnya adalah seperti ini, teman-teman. Ya. Seringkali ya, kita memahami bahwa perspektif ini, perspektif yang dimiliki oleh hamba yang memiliki 1 talenta itu adalah perspektif manusia. Saya tahu terhadap Tuhan, takut salah. Saya takut terhadap Tuhan, takut salah, takut kehilangan. Ya, ini perspektif yang dimiliki oleh hamba yang memiliki 1 talenta tersebut. Nah, dua-duanya sama, memiliki pemahaman tidak melakukan apa-apa baik dari pihak Tuhan maupun dari pihak yang memiliki 1 talenta. Tetapi perspektif dari Allah adalah kamu hamba yang jahat dan malas. Tetapi yang dipahami oleh hamba yang memiliki 1 talenta ini adalah saya takut terhadap Tuhan, takut salah, dan takut kehilangan. Jadi begini teman-teman, ketika kita memposisikan diri kita sebagai hamba di hadapan Tuhan, ya, itu artinya yang benar adalah saya nih hamba nih, ya kan? Saya nih hamba. Itu artinya saya adalah milik daripada Tuhan. Betul? Uang atau talenta yang dipercayakan ini adalah miliknya Tuhan. Betul ya? Itu artinya kalau saya adalah hamba yang miliknya Tuhan dan talenta juga adalah miliknya Tuhan, maka baik saya maupun talenta itu harus digunakan sesuai dengan apa yang dimau oleh Sang Tuan. Betul? Pemilik hamba atau pemilik talenta itu. Betul nggak? Itu yang harus kita pahami pertama. Nah, sementara yang dipahami oleh pemilik 1 talenta itu begini. Ini nih Tuan nih. Tuan, terus Tuan ini memberikan talenta kepada saya. Betul ya? Karena talenta ini miliknya Tuan dan saya takut sama Tuan, talenta ini tak pendem nih. Ya usah saya kerjakan. Dia lupa kalau dirinya pun milik daripada Sang Tuan. Maka dia menganggap bahwa, oh aku punya hak kok melakukan ini. Nah, maka konsep demikianlah yang Tuhan katakan, kamu hamba yang jahat dan malas. Seharusnya kamu tahu kamu itu miliknya Tuhan. Kamu harus melakukan apa yang Tuhan mau. Terkadang kita lebih parah.
Kita tahu nih, Tuhan itu adalah Tuhan, betul ya? Seringkali yang terjadi adalah kita tidak mau mengakui kalau talenta, harta benda kita itu milik Tuhan kita. Dan parahnya lagi, saya juga bukan miliknya Tuhan. Maka, baik saya maupun benda yang saya miliki, itu saya pakai sesuka saya dong. Betul nggak? Itu salah kaprah sekali. Nah, seharusnya kita sebagai orang yang memahami bahwa Dia adalah Tuhan dan Tuhan di dalam hidup kita, kita pun harus memiliki pengertian yang pertama tadi. Baik talenta saya, apa yang saya miliki, semuanya termasuk diri saya adalah miliknya Tuhan. Saya pakai semuanya untuk menyenangkan Tuhan. Betul ya? Saya pakai semuanya ini sesuai dengan apa yang dimau Tuhan, bukan apa yang dimau saya. Begitu. Nah, inilah sesungguhnya yang terjadi juga di dalam kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dia tahu hukum itu punya siapa. Hukum itu punyanya Tuhan. Ya kan? Harusnya hukum itu ditafsirkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang dirinya mau, begitu kan? Pada akhirnya, mereka menafsirkan hukum itu sesuai dengan apa yang mereka mau. Dan mereka melakukannya dengan tujuan seperti apa yang mereka mau, bukan apa yang Tuhan mau. Kalau kita di dalam hidup kita masih memiliki pemahaman yang seperti itu, hidup kita tidak jauh beda dengan orang tadi. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan lain sebagainya. Kita perlu memahami di dalam hidup kita. Kita ini miliknya Tuhan. Segala yang ada di dalam hidup kita pun adalah miliknya Tuhan. Maka kalau kita memiliki pemahaman itu, kita akan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan rindu untuk menyenangkan Tuhan. Standar itu sebenarnya yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka tidak salah kalau kemudian John Calvin mengatakan hal ini. Boleh diklik atau tidak bisa. John Calvin mengatakan hal ini. Semua bijaksana dimulai dari mengenal Allah dan mengenal diri. Ya, meskipun keduanya saling terikat, tetapi kita harus memulainya dari mengenal Allah. Kita nggak bisa melakukan hukum Taurat secara tepat kalau kita tidak mengenal Allah. Ketika kita mengenal Allah, maka kita akan mengenal diri kita. Pengenalan kita akan Allah akan membuktikan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Tidak lain dan tidak bukan, kita ini hamba milik daripada Tuhan kita. Maka ketika kita melakukan hukum dengan standar yang benar, yaitu standar Allah, kita mampu memahami itu karena kita mengenal siapa yang memberikan standar atau hukum itu. Meskipun keduanya saling terikat, tetapi kita harus memulainya dari mengenal Allah. Ya, keduanya saling terikat, kita harus memulainya dengan mengenal Allah. Sekarang coba saya mengajak kita untuk sejenak memikirkan aplikasinya apa di dalam hidup kita. Ya, bagi seorang guru, ketika kita paham bahwa Taurat ini dari Tuhan, kita mengikuti hukum itu berdasarkan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Saya yakin kita nggak akan memakai hidup kita asal-asalan ketika kita mengajar dan memberikan pengetahuan kepada anak-anak kita. Bagi mahasiswa teologi, ketika kita memahami dengan benar standar Allah yang adalah miliknya Tuhan, Tuhan yang memberikannya kepada kita, dan kita juga adalah miliknya Tuhan, maka ketika kita belajar, kita nggak akan ogah-ogahan untuk mempersiapkan diri kita menjadi hamba Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang untuk memuliakan Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita berkeluarga. Kita menolong anak-anak bertumbuh dalam relasi kita suami istri. Kita tahu betul keluarga kita ini miliknya siapa. Dan kita akan menolong, memperlakukan keluarga kita sebagaimana Allah rindu untuk memperlakukannya kepada kita. Terakhir, slide terakhir. Maka tepatlah kalau bagian terakhir dari perikop ini ditutup dengan sebuah kalimat seperti ini. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, tuntutan Tuhan jelas. Standar Tuhan jelas. Kita harus sempurna. Sama seperti Bapa adalah sempurna. Dan itu tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak memiliki relasi yang semakin dekat dengan Tuhan. Ya, hal itu juga lah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang turun ke dunia.
Di dalam misi atau kehidupan Tuhan Yesus selama di dunia, yang Tuhan Yesus lakukan, itu selalu dan selalu apa yang Tuhan mau, apa yang Bapa mau. Betul? Ketika dia melakukan apapun, selalu dia mengatakan, aku melakukan kehendak Bapakku. Aku mengikuti standar yang benar dari Bapakku. Dan aku mau melakukan apa yang Bapakku perintahkan untuk aku lakukan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Allah adalah Bapa yang sempurna. Standar yang diberikan jelas kepada kita. Sebuah standar yang kehendak Allah dinyatakan di situ. Dan kita tidak akan mampu menghidupi dan memahami standar ini kalau kemudian kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mister, apakah kita bisa salah? Bisa. Tetapi di dalam segala kesalahan itu kita terus belajar untuk bangkit lagi, melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Karena itulah standar yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Ya, mari ketika kita mendengarkan bagian ini, saya mengajak kita untuk berdiam diri sejenak, menutup mata kita, menutup bagian Alkitab kita. Hari ini Tuhan meminta kita untuk memiliki standar yang benar di hadapan Tuhan. Standar yang bukan hanya dilakukan karena kita memenuhi tuntutan-tuntutan lahiriah. Standar yang Allah berikan untuk kita menghidupi arti kasih dan relasi kita dengan Dia. Melampaui dari perintah-perintah lahiriah yang ada. Standar Allah tidak berubah. Dari dulu sampai sekarang, standar Allah sama. Kita miliknya Dia. Segala yang kita miliki, harta, dan semua benda yang ada di sekitar kita adalah miliknya Dia. Dengan pemahaman seperti ini, saya mengajak kita untuk merenung. Sudahkah saya memakai hidup saya ini, apa yang saya miliki, dan mengakui bahwa itu adalah miliknya Tuhan? Saya mau mempergunakannya untuk Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Bukan apa yang saya mau, bukan apa yang saya kehendaki. Tuhan Yesus sudah menggenapkan hukum Taurat itu kepada kita.